Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Acep Ihsanuddin, NPM 10903181182, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Dampak Gaya Hidup Hedonisme dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi, periode studi kasus pada mahasiswa organisasi IKBM FEB Unisba periode 2021-2022. Nah, latar belakangnya, kehidupan mahasiswa saat ini banyak sekali yang berhubungan terbalik dengan kondisi keuangannya pada lingkungan keluarganya. Namun, selalu merasakan hal yang egois terhadap diri sendiri untuk setara dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut juga terjadi kepada mahasiswa yang memiliki perekonomiannya yang lebih. Nah, terjadi ketika mahasiswa tersebut ingin selalu berpoya-poya atau ingin mendahulukan kesenangan pribadinya. Nah, selanjutnya, adapun tujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual terhadap mahasiswa organisasi KBM FEB Unisba. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan pribadi pada organisasi mahasiswa IKBM FEB Unisba. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual terhadap manajemen keuangan pribadi baik secara parsial dan simultan pada mahasiswa organisasi IKBM FEB Unisba. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada organisasi IKBM FEB Unisba yang dimana memiliki 3 variabel. Yang pertama, gaya hidup hedonisme. Nah, gaya hidup hedonisme di sini memiliki 3 aspek. Yang pertama, ciri-ciri gaya memiliki 3 poin. Yang pertama, ciri-ciri gaya hidup hedonisme. Yang kedua, aspek gaya hidup hedonisme. Dan yang ketiga, ada faktor gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme itu dapat diartikan bahwa ketertarikan seseorang atau keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan gaya yang diterlebihkan dahulu. Nah, adapun di sini kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual adalah pemikiran seseorang agar dapat memilih mana yang lebih baik dan mana yang buruk. Nah, adapun manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi di sini adalah bagaimana cara seseorang tersebut untuk mengatur keuangannya. Nah, adapun hubungan dari 3 variabel tersebut adalah ketika mahasiswa tersebut memiliki gaya hidup hedonisme, maka bisa dibarengi dengan kecerdasan spiritual agar terciptanya manajemen keuangan pribadi yang lebih baik. Lalu ada paradigma penelitian. Di sini untuk independennya X1 yaitu gaya hidup hedonisme dan yang X2-nya kecerdasan spiritual. Nah, adapun Y-nya yaitu manajemen keuangan pribadi. Sehingga saya mengambil hipotesis terdapat pengaruh gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa di organisasi KBM FEB Unisba periode 2021-2022 secara parsial maupun simultan. Lalu adapun metode penelitian di sini menggunakan metode asosiatif, yaitu untuk menguji hipotesis, dan riset ini juga memaparkan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Nah, di sini populasi mahasiswa IKBM FEB Unisba memiliki jumlah 197 mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan rumus Lopin dengan taraf signifikasi yaitu 5%. Maka hal tersebut menjadi total dari mahasiswa menjadi 132. Selanjutnya, sampel proporsional sampling. Di sini DAM FEB memiliki populasi mahasiswa 21 orang, dibagi 197 adalah total seluruh mahasiswa organisasi KBM FEB Unisba periode 2021-2022, dikali 132 adalah hasil dari rumus Lopin tersebut, sehingga berjumlah 14,07 dan dibulatkan menjadi 15. Begitupun dengan hasil BEM, Himasi, Himayap, dan Himan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ini tuh menggunakan kuesioner skala Likert atau yang berjangka. Nah, di sini ada teknik analisis data. Yang pertama, uji instrumen. Uji instrumen ini tuh ada validitas dan reliabilitas. Lalu yang kedua ada analisis deskriptif, dan yang ketiga regresi berganda, yang keempat koefisien determinasi, dan yang kelima uji hipotesis. Nah, uji instrumen di sini yang pertama ada uji validitas. Di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama tentang gaya hidup hedonisme, yang dimana di sini tuh semua hasilnya valid. Dan untuk kecerdasan spiritual dari 12 pertanyaan ada satu yang tidak valid, yaitu dari pertanyaan nomor 12 dikarenakan R tabalnya lebih besar daripada R hitung. Begitupun dengan manajemen keuangan pribadi, ada salah satu dari pertanyaan yang tidak valid dikarenakan R tabalnya lebih besar daripada R hitung.
Nah, lalu ada reliabilitas. Dari ketiga variabel tersebut hasilnya reliable dikarenakan R alfanya lebih besar daripada R tabel. R tabel di sini tuh 0,7. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik responden, jenis kelamin, organisasi mahasiswa, lalu usia. Nah, hasil dan pembahasan bagaimana gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual organisasi mahasiswa IKBM FEB Unisba dan bagaimana manajemen keuangan pribadi organisasi mahasiswa IKBM FEB Unisba. Gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual organisasi mahasiswa IKBM FEB Unisba. Lalu gaya hidup hedonisme pada IKBM FEB Unisba ini tuh mendapatkan respon yang cukup baik atau sebesar 54% dengan nilai tersebut berada pada interval 50 kurang dari 52 sampai kurang dari 68%, sedangkan kecerdasan spiritual mendapatkan persentase 76,2% dari interval kurang dari 68 sampai 84% dan berada dalam kategori yang baik. Selanjutnya manajemen keuangan pribadi. Nah, manajemen keuangan pribadi mahasiswa organisasi KBM FEB Unisba ini itu mendapatkan respon kuesioner dengan nilai persentase 74,58% berada dalam kategori yang baik dari interval kurang dari 68% sampai 84%. Nah, di sini ada UJF, ANOVA. Nah, signya itu lebih kecil daripada taraf signifikasi yang dimana nilai signya lebih kecil 0,016 lebih kecil daripada taraf signifikasi yaitu 0,05. Lalu ada koefisien determinasi. Hasil R-score-nya yaitu 0,062. Dan selanjutnya ada uji T. Nah, di sini koefisien variabel X1-nya itu nilai signya lebih besar daripada taraf signifikasi yaitu 0,102. Dan variabel X2-nya nilai signya itu lebih kecil daripada taraf signifikasi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.